Keputusan Bali United meminjamkan Melvin Platje ke klub yang bermain di kompetisi kedua Liga Belanda karena ingin tetap menjaga kualitas sang pemain. Hal ini dikarenakan kompetisi di Indonesia sudah berhenti bergulir hampir 1 tahun. Melvin menjadi pemain pertama Bali United yang dipinjamkan ke klub Eropa. Melvin bergabung ke klub kasta kedua Liga Belanda, De Graafschap, dengan status pinjaman hingga 1 Juni 2021. Bersama De Graafschap, Melvin bisa membantu klub promosi ke kasta utama sekaligus mengembalikan kebugaran sebelum bertarung di Piala AFC 2021 bersama Bali United. Yes, I'm very happy. It's a very good team in Holland. It's a nice club with big fans, and I'm proud that a club like this won me, you know, and I'm very happy for that. I think it's very good for me, for the club, for Bali United. That I go on loan because it's good for me that I play football, play games, and I'm very happy that Mr. Peter, Mr. Jabas, and Coach Teko think the same way. You know, it's a win-win situation. Good for me, good for the club, good for everybody, and I want to get so fit as possible. You know, that's the thing why I'm. Melvin bisa jadi bukan satu-satunya pemain yang dipinjamkan. Terbuka peluang bagi pemain lain mengikuti jejak pemain 32 tahun itu dengan syarat peminjaman berdurasi tidak lebih dari 3 bulan. Saat ini, Bali United masih melaksanakan latihan secara mandiri. Pasukan Serdadu Tridatu telah menghentikan aktivitas latihan bersama sejak beberapa bulan yang lalu. Setelah gagal mendapatkan pemain Persib Febri Haryadi, Sabah FC mengalihkan perhatiannya kepada Sadil Ramdhani. Keinginan Sabah FC untuk mendatangkan Sadil Ramdhani untuk bermain di Liga Super Malaysia sudah disampaikan secara lisan oleh pelatih Sabah FC Kurniawan Yulianto. Proses negosiasi antara Bayangkara Solo FC dan Sabah FC pun terus dilakukan. Namun hingga kini satu Sadil yang kontraknya habis pada Februari 2021 belum ada kata kesepakatan. Supaya Sadil Ramdhani itu bisa dipinjamkan ke Sabah FC. Prinsipnya nggak ada masalah, saya pinjamkan dengan catatan semua itu ada mekanisme dan aturannya. Apakah itu transfer, apakah itu dipinjamkan untuk sifat sementara, ataukah ada catatan lain. Semua di sepak bola ada aturannya. Langkah Sadil Ramdhani untuk bermain di Liga Super Malaysia memang tinggal selangkah lagi. Langkah Sadil Ramdhani untuk bermain di Liga Super Malaysia memang tinggal selangkah lagi. Dan Sadil pun akan mengikuti jejak Ryuji Utomo dan Sahrian Abimanyu yang lebih dahulu pindah ke negeri jiran di tengah kosongnya kompetisi di tanah air akibat pandemi. Pemain kelahiran Amsterdam 30 tahun silam ini akan menjalani masa peminjaman terhitung sejak 1 Februari hingga 30 Juni 2021. Proses negosiasi Castillon pun terbilang cepat, dan peminjaman ini terjadi karena atas permintaan pelatih Como 1907, Giacomo Gattuso. Castillon bergabung dengan Persib Bandung pada 10 Februari 2020 dengan durasi kontrak 1 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Persib Bandung merupakan klub pertama Castillon di kawasan Asia. Di awal perjalanan di Indonesia, Castillon mampu tampil gemilang dengan mencetak gol 2 dari 3 laga. Namun PSSI dan operator kompetisi harus menghentikan kompetisi Liga 1 musim 2020 saat memasuki pekan ketiga. Setelah sebelumnya melakukan evaluasi pemain, manajemen klub Sriwijaya FC baru saja menunjuk manajer baru. Manajemen klub SFC akhirnya resmi menunjuk Muhammad Fadli untuk mendampingi skuad Laskar Wong Kito di kompetisi Liga 2 musim 2021. Sebelum menduduki jabatan manajer SFC senior, Muhammad Fadli pernah menjabat manajer SFC U19. Di level di kabupaten, kota sudah ini. Dan tentu beliau yang paling penting kita hargai, dia punya semangat untuk mengurusi Sriwijaya FC. Sambil menunggu regulasi resmi kompetisi, manajemen tim SFC juga tidak menutup kemungkinan untuk merekrut beberapa pemain bintang di tanah air. Regulasi kepastian daripada bergulirnya kompetisi itu baru kita bisa berbicara lebih lanjut. Kalau keinginan tetap keinginan, tapi kan kita
harus pendekatan terlebih dahulu dengan pemain-pemain bintang aja. Meski belum tahu kapan kompetisi akan bergulir, manajemen tim SFC yang baru akan segera mempersiapkan tim untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2021 ini.